Kelompok sosial adalah sebagai kesatuan-kesatuan, atau himpunan manusia yang hidup berdampingan, karena memiliki hubungan yang saling timbal balik, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kelompok sosial terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, tempat tinggal, keturunan, pengalaman, dan ideologi tertentu. Sementara itu, tujuan yang mendorong pembentukan kelompok sosial, diantaranya keinginan untuk meneruskan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup, dan memperoleh efektivitas kerja. Adapun ciri-ciri kelompok sosial: 1. Bersifat superorganik, artinya kelompok sosial tersebut eksistensinya lebih lama, dibandingkan dengan para pembentuk kelompok sosial tersebut. 2. Memiliki simbol, dan simbol tersebut memiliki makna bagi anggota kelompok sosial tersebut. 3. Memiliki struktur sosial, artinya dalam setiap kelompok sosial memiliki pembagian kekuasaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan ini, memudahkan kelompok sosial dalam mencapai tujuannya. 4. Memiliki norma, adalah setiap kelompok sosial memiliki aturan yang mengikat para anggotanya. 5. Memiliki tujuan, artinya kelompok sosial dibentuk dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tuckman terdapat 5 tahapan dalam pembentukan kelompok sosial. 1. Forming. 2. Storming. 3. Norming. 4. Performing. 5. Adjourning. Yang dimaksud dengan tahapan forming adalah pada fase setiap anggota kelompok mulai saling mengenal, mendalami karakteristik satu sama lain, dan menunjukkan citra positif agar bisa diterima dengan baik. Adapun fase storming adalah, pada fase ini ditandai dengan munculnya konflik di antara anggota kelompok. Penyebab konflik bisa kompetisi untuk mendapatkan posisi dalam kelompok, atau juga konflik bisa terjadi antar anggota kelompok, karena perbedaan-perbedaan pandangan. Fase forming adalah, terdapatnya kesepakatan-kesepakatan antar anggota kelompok. Misalnya kesepakatan dalam menetapkan norma kelompok, sebagai acuan dalam beraktivitas dalam kelompok. Pada kondisi seperti inilah, dampaknya kerjasama antar anggota kelompok bisa terbangun. Fase performing, adalah fase setiap anggota kelompok melakukan kolaborasi dalam beraktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompok. Dan terakhir fase adjourning, adalah fase di mana tujuan kelompok sudah berhasil dicapai sehingga kelompok ini dibubarkan. Sebenarnya pada tahap adjourning ini ada 2 makna. Pertama, pembubaran kelompok sosial. 2. Kedua refleksi terhadap kelompok sosial. Pembubaran kelompok sosial ini terjadi pada kelompok-kelompok sosial yang dibentuk untuk tujuan sementara, seperti kelompok diskusi atau kelompok tugas. Sedangkan itu kelompok sosial dibentuk untuk jangka waktu tak terbatas, maka tahapan adjourning ini menjadi tahapan refleksi terhadap pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan oleh kelompok tersebut.